Setelah melalui berbagai kejadian tak terduga di hutan belantara, Pak Rungkat akhirnya dinobatkan sebagai juru sihir oleh suku. Pedalaman yang mempercayainya sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Penobatan itu dilakukan di sebuah upacara sakral. Saat pagi hari, dengan iringan tarian adat dan nyanyian mantra, Pak Rungkat terlihat santai dan penuh wibawa saat upacara dimulai. Mengenakan jubah dari kulit binatang dan kalung taring harimau yang diberikan oleh kepala suku. Ia kini dipandang sebagai tokoh penting oleh suku tersebut. Coba tebak guys, Pak Rungkat bakalan sakti beneran apa bohongan? Coba komen di bawah. Dah kalau gak mau gak apa-apa sih, wajah diam. Di tempat lain, dua sahabat Pak Rungkat, Bang Topan dan Dhot, yang sejak lama mencarinya karena menghilang secara misterius, akhirnya berhasil menemukan lokasi suku tersebut. Namun, mereka malah ditangkap oleh para penjaga suku karena dianggap sebagai orang asing yang mencurigakan. Tanpa kesempatan untuk menjelaskan, mereka diikat dan dibawa ke pedesaan suku. Sesampainya di sana, mereka dilempar ke dalam sebuah gudang bambu, tangan terikat dan wajah bingung. Mereka tidak tahu bahwa Pak Rungkat sebenarnya ada di desa itu dan malah menjadi bagian penting dari suku tersebut. Sementara itu, Pak Rungkat yang sedang bersiap memimpin ritual hujan, mendengar kabar bahwa dua orang asing ditangkap dan dikurung. Ketika ia melihat mereka, betapa terkejutnya ia menyadari bahwa mereka adalah Bang Topan dan Dhot. Hayo tebak yang tahu nasib peot gimana nih? Terus pantengin channel ini ya guys. Kita upload sesuai jadwal kok. Namun, keadaannya sangat berbeda. Dua temannya justru dianggap ancaman bagi keseimbangan desa. Dalam hati, Pak Rungkat merasa bersalah karena ia mendapatkan perlakuan istimewa, sementara teman-temannya harus menderita. Pak Rungkat bimbang. Di satu sisi, ia kini dipuja-puji sebagai juru sihir dan hidup dengan segala kehormatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, dua sahabat lamanya kini meringkuk di gudang. Tak tahu bahwa orang yang mereka cari justru berada di tengah-tengah suku ini. Malam itu, saat semua warga desa tertidur, Pak Rungkat menyelinap ke gudang. Ia membawa sebotol air dan roti singkong. Saat ia membuka pintu gudang perlahan, Bang Topan terbelalak. Bang Topan, Pak Rungkat, astaga kau di sini. Kami kira kau hilang atau diculik. Dhot, kami sudah keliling hutan. Malah sekarang kami yang ditangkap. Dan kau malah jadi dukun. Pak Rungkat hanya bisa tertunduk. Ia menjelaskan bahwa suku ini salah paham, mengira dirinya sebagai keturunan juru sihir lama karena sempat menyembuhkan seorang anak suku dari gigitan ular secara kebetulan. Karena itu, mereka mengangkatnya jadi juru sihir. Aipan terpaksa memainkan peran tersebut agar tidak dibunuh. Pak Rungkat, aku akan bantu kalian keluar. Tapi kita harus hati-hati. Kepala suku sangat percaya padaku sekarang. Jika dia tahu aku berbohong, bukan cuma kalian, aku pun bisa jadi korban. Pak Rungkat mulai menyusun rencana rahasia. Ia mulai mengalihkan perhatian warga suku dengan mengadakan ritual besar, memanggil hujan, yang ia jadwalkan malam berikutnya. Ia tahu bahwa upacara itu akan membuat seluruh suku berkumpul di alun-alun desa. Sementara semua sibuk menyiapkan ritual dan tarian, Pak Rungkat menyelipkan kunci gudang ke dalam gulungan daun dan menyuruh seorang anak kecil yang ia pernah tolong untuk menyampaikannya kepada Bang Topan. Namun, rencana itu nyaris gagal. Seorang penjaga curiga melihat anak kecil mondar-mandir dekat gudang. Saat malam tiba, hujan deras benar-benar turun. Entah karena kebetulan atau tidak, seluruh suku percaya kekuatan Pak Rungkat sah dan nyata. Dalam hirak pikap perayaan, Pak Rungkat menyelinap ke gudang, membebaskan Bang Topan dan Dhot. Mereka berlari menyusuri hutan, meninggalkan desa yang telah memperkayai kebahagiaan Kesel yang kini membesar. Beberapa hari kemudian, ketiganya tiba kembali di perkampungan mereka. Bang Topan dan Dhot masih kagum sekaligus bingung atas apa yang mereka alami. Namun, Pak Rungkat terlihat gelisah. Ia mulai merasa bersalah telah menepus suku pedalaman. Meski awalnya itu demi bertahan hidup. Pak Rungkat, aku harus kembali. Aku tak bisa biarkan mereka terus percaya pada kebohongan.
kau yakin? Itu bisa berbahaya. Upak Rungkad. Aku lebih takut menjadi penipu yang diam daripada jadi korban karena berkata jujur. Cerita berakhir dengan Pak Rungkad kembali ke hutan. Berniat menggangkapkan kebenaran kepada suku Pedalaman. Apakah ia akan diterima atau malah dianggap pengkhianat?